Kepada para siswa, selamat berjumpa kembali di dalam video pembelajaran yang keempat ini. Ya, bagaimana kabarnya? Bapak berharap semua siswa dalam keadaan baik dan sehat dan terus tetap semangat, kembangkan semangat optimisme. Ya. Pertama, Bapak ucapkan puji syukur pada Tuhan karena atas limpah rahmat-Nya kita diberi kesehatan dan diberikan kesempatan kebersamaan kita bertemu tatap muka secara tidak langsung ini. Ya. Kepada siswa semua, ya, pada pertemuan ini saya sampaikan, ya, pertama tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini. Tujuan pembelajaran kita pada saat sekarang yang terkait dengan materi yang kita pelajari ini adalah peserta didik mampu, ya, mengidentifikasi dan mendeskripsikan dampak terjadinya konflik dan kekerasan di masyarakat. Ya. Namun sebelum Bapak menjelaskan pada materi tujuan kita hari ini, ya, untuk menyambungkan materi sebelumnya, Bapak akan sedikit, ya, mengingatkan materi terakhir apa pada pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan sebelumnya materi yang kita bahas adalah, ya, faktor-faktor penyebab konflik. Ya, lebih jelasnya akan Bapak tampilkan slide faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik, ya, yaitu perbedaan kepentingan. Ya, ada beberapa hal saya sekedar mengingatkan, walaupun tidak keseluruhan faktor penyebab konflik, tapi paling tidak hal ini akan mengingatkan Anda tentang faktor penyebab terjadinya konflik. Ya, perbedaan kepentingan. Ya. Nah, di situ ada ilustrasi, ada seorang pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya di atas trotoar, sementara di pihak lain fungsi dari trotoar adalah diperuntukkan bagi pejalan kaki, sehingga untuk mengurangi kemacetan ataupun kecelakaan harusnya fungsi trotoar itu untuk pejalan kaki. Nah, di sini ada dua kepentingan. Yang satu kepentingan para pedagang untuk lebih mendekatkan barang dagangannya kepada konsumen, ya, dan sekaligus menekan biaya sewa toko atau tempat. Tapi di sisi lain ada kepentingan keselamatan bagi pejalan kaki. Ya, untuk itu para Satpol PP tidak henti-hentinya untuk melakukan razia bagi pedagang kaki lima karena menyalahi aturan. Akhirnya yang terjadi perbedaan kepentingan antara satu sisi pedagang kaki lima dengan, ya, Satpol PP tadi ingin mengembalikan fungsi trotoar dengan baik, akhirnya terjadi satu konflik, ya. Nah, contoh yang kedua adanya perubahan sosial. Ya, di dalam masyarakat adalah sebuah keniscayaan di dalam perubahan yang ada di masyarakat.
Masyarakat selalu mengalami perubahan. Tidak ada masyarakat yang tidak berubah. Ya, ada yang bentuk perubahannya cepat, ada yang bentuknya perubahan secara lambat. Dalam bidang transportasi, sekarang ada aplikasi Gojek, ada aplikasi Grab. Nah, sementara bagi pengojek lain yang tidak menggunakan aplikasi merasa tidak mampu untuk melakukan suatu perubahan. Satu sisi bisa menyesuaikan adanya perubahan, di sisi lain ingin mempertahankan supaya tidak terjadi perubahan. Ojek online dengan ojek konvensional akhirnya terjadi konflik karena satu sisi bisa menyesuaikan perubahan, yang kedua yaitu ojek konvensional tidak mampu melakukan suatu perubahan sesuai dengan tuntutan yang ada. Ya. Nah, kemudian kesenjangan sosial itu sendiri juga satu penyebab terjadinya konflik. Di satu sisi masyarakat ya mengalami suatu kemajuan, di yang lain tidak mengalami kemajuan. Ya, kesenjangan inilah akan menimbulkan kecemburuan, dan kecemburuan itu sendiri merupakan satu bentuk awal dari sebuah konflik. Kecemburuan itu sendiri sebagai awal terjadinya konflik. Kesenjangan masyarakat yang berbeda menimbulkan kecemburuan. Kecemburuan itu, saya ulangi, sebagai titik awal adanya konflik. Ya, baik, itu materi sebelumnya. Baik, sekarang kita menginjak materi materi yang lain. Saya cuplik dari terjadinya konflik yang ada di Afrika Selatan, ya, yaitu adanya perbedaan ideologi atau perbedaan politik. Di Afrika Selatan, Anda ketahui bahwa itu sebagai tanah jajahan Inggris, yang sementara penduduk asli Afrika adalah kulit hitam. Ya. Nah, kita ketahui bahwa Inggris yang jumlahnya penduduk yang ada di Afrika relatif kecil, tapi mereka memaksakan kehendak untuk berkuasa dengan penerapan politik apartheid, ya, di mana penerapan politik apartheid ini menimbulkan suatu diskriminasi atau perlakuan yang berbeda. Hak-hak kulit putih diuntungkan, sementara hak kulit hitam merasa ditindas. Ya, begitu pula perbedaan status seseorang dengan orang yang lain bisa menimbulkan suatu konflik. Ya, nah itu beberapa faktor terjadinya konflik. Ya, baik. Sekarang kita menginjak pada dampak konflik dan kekerasan dalam masyarakat. Ya, dampak konflik dan kekerasan dalam masyarakat. Apa saja dampak konflik yang ada di dalam masyarakat? Ya, konflik dan kekerasan yang ada di dalam masyarakat bisa menimbulkan adanya korban fisik, ya, menimbulkan suatu kerusakan fisik kalau itu prasarana, ya. Kalau itu manusia bisa menimbulkan korban jiwa. Yang kedua, dampak konflik dan kekerasan akan meninggalkan suatu bekas trauma, akan meninggalkan
bekas trauma pada seseorang atau sekelompok orang atau bahkan masyarakat, ya, atau bahkan yang lebih besar lagi bangsa, ya. Maka dalam hal ini, ya, akan mempunyai pengaruh yang besar kepada perkembangan yang ada di dalam masyarakat, ya. Yang ketiga yaitu dampak sosial, dampak yang dirasakan oleh masyarakat, ya. Baik, kita tinjau dampak konflik satu persatu dari fisik, dari mental, dan dari sosial. Ya. Kita mulai dari fisik, ya. Kita mulai dari fisik, ya. Apa dampak fisik konflik dan kekerasan? Ya, antara lain dapat meninggalkan jejak kerusakan fisik seperti kerusakan fasilitas umum, ya, yang saya maksud tadi prasarana dan sarana, ya. Bisa terjadi kerusakan pada gedung-gedung, ya, kantor atau gedung-gedung pemerintahan, ya, atau sarana, misalnya lampu lalu lintas, telepon umum, ya, pot bunga taman yang ada di kota menjadi rusak karena adanya demo yang menimbulkan kerusuhan, ya. Selain itu, konflik dapat mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Secara badaniah, orang yang mengalami kekerasan, ya, dia menjadi bagian, ya, dari suatu korban, bahkan sampai ke yang tertinggi sampai mengorbankan jiwa seseorang, ya. Nah, itu dampak fisik, bisa Anda lihat di suatu ilustrasi yang ada di situ, ya. Kekerasan yang diwujudkan dalam bentuk anarkis atau pengerusakan, ya. Baik, kemudian yang berikutnya dampak mental. Dampak mental, ya. Apa saja yang ada di dalam dampak mental dari konflik dan kekerasan, ya. Konflik dan kekerasan dapat mengakibatkan trauma psikis, ya. Seseorang mengalami tekanan kejiwaan atau mengalami depresi, ya. Apalagi konflik itu berlangsung secara lama atau berkepanjangan, ya. Jadi korban peperangan atau korban kerusuhan itu orang-orang yang ada di dalamnya, khususnya para wanita dan anak-anak, perlu mendapatkan pemulihan mental atau psikis, ya. Nah, pemulihan healing itu sangat penting karena ini akan mempengaruhi perkembangan mental di dalam satu kehidupan. Nah, trauma healing ini sangat membantu di dalam pemulihan dan merubah dari pesimis menjadi sikap optimis, ya. Ada suatu pandangan bahwa, ya, korban dari kekerasan, ya, secara mental, ya, ini tidak diketahui atau sifatnya laten, ya, karena secara fisik dia mungkin sehat dan tidak ada sarana dan prasarana yang dirusak,
tapi dia mengalami suatu trauma akibat dari kekerasan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah dampak sosial, ya. Dampak sosial dalam satu konflik dan kekerasan dalam masyarakat, ya. Apa saja dampak sosial konflik dan kekerasan? Ya, satu, rusaknya sistem organisasi dalam masyarakat, ya. Karena konflik dan kekerasan inilah organisasi yang ada di dalam masyarakat mengalami disorganisasi, mengalami suatu kerusakan atau mengalami suatu keretakan dalam organisasi, ya. Kemudian bisa juga akibat konflik dan kekerasan, yaitu terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat, ya. Bisa juga terjadi disintegrasi masyarakat, yaitu adanya perpecahan yang ada di dalam masyarakat antara suatu kelompok atau golongan tertentu dengan kelompok golongan yang lain, ya. Karena adanya suatu pro dan kontra dari suatu konflik dan kekerasan. Kemudian di sisi baiknya juga, justru konflik dan kekerasan itu bisa menambah rasa solidaritas antar anggota, ya, yang sebelum menjadi korban konflik dan kekerasan, mereka tidak akur atau berselisih, tapi karena memiliki nasib yang sama, seperasaan, maka mereka memiliki solidaritas yang baik, ya. Yang kelima yaitu menghidupkan kembali norma-norma lama dan menciptakan norma-norma baru, ya. Ini juga hal yang positif, karena yang lama itu sudah tidak bisa mewadai dari peristiwa konflik dan kekerasan, maka mereka menciptakan norma baru, ya. Dan yang keenam yaitu munculnya sikap etnosentrisme, ya. Mereka mementingkan, ya, mendahulukan kepentingan kelompok etnis atau suku bangsanya. Pasti ini hal yang negatif, ya. Nah, itulah dampak konflik dan kekerasan dalam masyarakat, yaitu berdampak pada, ya, fisik, berdampak pada mental, dan berdampak pada sosial, ya. Ya, kepada para siswa, ya, saya kira di dalam pembelajaran ini saya akhiri sekian, ya. Mudah-mudahan, ya, materi yang Bapak sampaikan ini bisa terserap dengan baik, ya, di dalam ingatan Anda, guna menambah ilmu pengetahuan yang terkait dengan dampak konflik dan kekerasan dalam masyarakat, sehingga Anda bisa mengidentifikasi konflik dan kekerasan yang ada di dalam masyarakat. Dan berikutnya juga Anda bisa mendeskripsikan atau bisa menjelaskan, ya, tentang konflik dan kekerasan yang ada dalam masyarakat, ya, memiliki suatu dampak dalam perkembangan fisik, mental, dan sosial, ya. Sebelum Bapak mengakhiri, seperti biasa di dalam masa pandemi ini, jaga kesehatan,
ya, jaga kesehatan, karena dengan Anda bisa menjaga kesehatan atau badan yang sehat, itu menjadi investasi masa depan kita. Ya, karena dengan badan jiwa yang sehat kita dapat merealisasi cita-cita atau keinginan masa depan Anda. Ya. Nah, maka dalam hal ini kembangkan sikap positive thinking dan sikap optimis dalam menyambut masa depan. Ya. Jangan lupa pesan dalam masa pandemi ini 5M, ya, mencuci tangan dengan sabun, ya, dan air mengalir, ya, memakai masker, ya, baik di dalam rumah maupun di luar, ya, apalagi di luar, ya, Anda bertemu bersinggungan dengan orang banyak. Yang ketiga, menghindari, ya, kerumunan, karena di dalam kerumunan itu kita tidak tahu siapa yang terpapar dan siapa yang tidak. Yang keempat, menjaga jarak 2 meter dengan orang lain. Seandainya ada kerumunan maksimal 5 orang. Dan yang terakhir, membatasi mobilitas. Ya, jangan bepergian kalau tidak dirasa penting. Sampai di sini, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.